99% dari teman-teman kami, obrolan teman-teman kami itu menolak perpindahan Pasar Beringkit untuk dijadikan mall. Ya 99% dia menolak itu. Wah mati sing bisa megawe, sing bisa ngomong. Dijo ngalih makan buin. Gimana besok kalau Pasar Beringkit sampai dipindah? Ya jangan dipandang yang bos-bos dulu. Banyak yang tua-tua bapak-bapak tuh jadi buruh tukang pegang sapi, nurunin sapi 1 ekor dia dapat 25.000. Udah turun-temurun di sini dari kakek bapak sampai saya ada 3 keturunan dah nyari nafkah di Beringkit sini. Do malu robah Pasar Beringkit, tetapkan seperti yang ini dulu biar bisa kerjalah dikit-dikit. Biar nak menganggur nanti anak-anak desa seperti saya nanti kalau dirubah pasarnya nanti jadi mall itu. Soalnya ini Pasar Beringkit kan dah dari dulu, udah dari warisan. Kalau saya kan tidak setuju nih, di mana nanti masyarakat kecil, peternak-peternak nih mau cari makan, terutama ya peternak-peternak sapi, penjual ayam. Yang di sini kan banyak penjual ayam. Itu udah. Ya menurut saya kan ditata ulang, soalnya kalau bikin mall tuh itu kan khusus kalangan atas saja itu, khusus bagi kaum ya yang berduit kalau mall, bioskop gitu. Kalau ini kan ya masyarakat kecil, khusus pedagang, banyak yang cari makan di sini. Nanti kalau ini dipindah, mati para pekerja sapi ini. Wah mati sing bisa megawe, sing bisa ngomong. Dijo ngalih makan buin. Kalau penjual pembeli, kalau penjual pembeli itu kebanyakan masyarakat Bali dari negara, Karangasem, Singaraja. Kadang-kadang pembeli Jawa juga ada. Pas ya dekat-dekat Idul Adha, pembeli Jawa datang ke sini nyari ya bakal kurban tuh. Ya tuh dah kalau sekarang sudah harga sapi gini, situasi sekarang udah agak menurun, lagi mau dipindah. Gimana masyarakat kecil mau cari makan? Kan Pak gulung tikar dah semua sedagar-sedagar sapi ini. Satu di sini itu loh banyak ya bapak-bapak yang tua-tua kerja. Ya jangan dipandang yang bos-bos dulu. Banyak yang tua-tua bapak-bapak tuh jadi buruh tukang pegang sapi, nurunin sapi 1 ekor dia dapat 25.000. Itu satu contoh tuh, masyarakat kecil tuh yang tua-tua dapat nyari kerja dia di tempat sini. Kalau yang besar-besar, bos-bos besar janganlah dipandang tuh, orang berduit itu. Terutama yang kecil tuh. Saya mohon sama pemerintah, ya kalau bisa ditata ulang aja, jangan dipindah Pasar Beringkit. Dimana nanti masyarakat kecilnya nyari pekerjaan, terutama bapak-bapak, ya yang tua-tua tuh setengah bayar tuh, dia bisa menikmati hasil keringat dia sini. Cuma sekedar ya buruh pegang aja dia dapat per ekor 25.000 ya, kalau 2 dapat 50 dia tuh udah bersyukur sekali loh bapak-bapak tuh dapat 50.000.
Banyak para penjual sapi yang ngomong gimana besok kalau pasar Beringkit sampai dipindah, jadi kita kerja apa gitu. Banyak yang kalau kita pasar Beringkitnya udah sampai pindah, kita berubah profesi aja jadi buruh. Ya gimana, orang kita kerjanya ini aja, tempat lahan kerja kita mau digusur, kan terpaksa rubah profesi. Banyak yang ngomong gitu teman-teman, terutama teman-teman saudagar dulu. Kalau dibongkar pasar Beringkitnya, nanti saya pemasok godel dari negara kan nggak bisa kerja jadinya. Jadi petaninya tuh nggak bisa dah terus pelihara sapi jadinya. Kalau seperti saya kan jarang ke mall ya Mas, nggak bisa mainan ke mall. Mainannya cuma bisa di sawah, di ladang aja. Kalau di mall kan orang-orang elit, orang-orang tertentu aja yang bisa menikmati kalau pasarnya rubah jadi mall itu. Dari umur 20 tahunan. Ya, di sini sebenarnya tempatnya dulu nih di parkiran nih. Masih tanah dulu di sini. Baru dipindah di sana gitu. Udah turun temurun di sini dari kakek bapak sampai saya ada 3 keturunan dah nyari nafkah di Beringkit sini. Jadi bosnya. Iya. Deh, dah dua nih kalian deh. Yang musim kecoknya nah. Nah, sementara waktu jangan dulu malu robah pasar Beringkit, tetapkan seperti yang ini dulu biar bisa kerja lah dikit-dikit, biar nak menganggur nanti anak-anak desa seperti saya nanti kalau dirubah pasarnya nanti jadi mall itu. Nanti saya nganggur nyari waitress aja kerjaan, kan rusak mentalnya nanti.